semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini aku mau membahas satu topik penting dalam studi Islam mengenai pendekatan multidisipliner. Apa itu pendekatan interdisipliner? Pendekatan interdisipliner itu adalah cara memahami Islam dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu sekaligus. Misalnya menggabungkan filsafat dan sejarah, sosiologi, antropologi, dan teologi. Artinya kita nggak cuma melihat Islam dari satu sisi saja, tapi dari berbagai sudut agar pemahaman kita lebih lengkap dan relevan. Dalam studi Islam, pendekatan ini sangat membantu karena ajaran Islam itu hadir untuk semua zaman dan tempat. Jadi, kalau kita mengkaji Al-Quran atau hadis, kita bukan cuma melihat dari teksnya saja, tetapi juga konteks sosial budaya, sejarah, hingga perkembangan masyarakat modern. Nah, dengan begitu, pemahaman kita akan lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, di poin kedua ada perbedaan dari pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Yang pertama ada multidisipliner. Pendekatan ini itu seperti saat kita kerja kelompok, tapi tiap orang hanya mengerjakan bagiannya tanpa kerjasama yang mendalam. Misalnya nih, ada ahli ekonomi, sosiologi, dan hukum meneliti satu masalah, tapi mereka bekerja secara terpisah. Jadi, ada banyak disiplin tapi tidak saling melebur. Yang kedua ada interdisipliner. Nah, kalau pendekatan ini tuh lebih mendalam. Ilmu-ilmu yang serumpun benar-benar digabungkan sehingga membentuk perspektif baru. Contohnya, studi tentang otak manusia yang menggabungkan ilmu psikologi, ilmu saraf, dan komputer untuk menciptakan kecerdasan buatan. Jadi ilmunya itu berkolaborasi dan saling melengkapi. Nah, yang ketiga ada transdisipliner. Kalau di pendekatan ini, levelnya itu lebih tinggi lagi. Ilmu nggak cuma digabungkan, tapi sampai menciptakan paradigma baru. Bahkan kolaborasinya itu melibatkan masyarakat, industri, atau pemerintahan. Contohnya ketika ingin membangun smart city yang menggabungkan ilmu teknologi, arsitektur, hingga kebijakan. Nah, di poin ketiga ada kelebihan dari pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Nah, apa aja sih kelebihannya? Kelebihan yang pertama itu bisa menjadikan pemahaman lebih komprehensif. Ketika kita bisa memahami Islam secara menyeluruh, tidak hanya dari satu kacamata saja. Contohnya, ketika kita memahami ayat tentang keadilan, bisa dengan bantuan ilmu sosial, sejarah, dan hukum juga. Lalu, menjadikan pendidikan lebih menarik, karena kita nggak cuma belajar teori agamanya saja, tetapi juga hubungannya dengan kehidupan nyata, teknologi, atau masalah sosial. Nah, kelebihan yang ketiga ada pemahaman yang menjadi lebih fleksibel. Umat Islam jadi lebih terbuka melihat beberapa pandangan dan mazhab karena memahami keragamannya dari banyak perspektif. Lalu yang terakhir ada menggabungkan ilmu Islam. Hasil kajian jadi lebih dalam karena berasal dari kolaborasi banyak disiplin ilmu. Lalu di poin keempat ada tantangan dalam melakukan pendekatan interdisipliner. Nah, meskipun menjanjikan, pendekatan ini punya beberapa tantangan nih. Yang pertama ada kendala kelembagaan. Di banyak kampus, fakultas agama dan fakultas umum masih terpisah banget. Ini bikin kolaborasi itu jadi makin sulit. Terus ada perbedaan cara pandang. Ulama tradisional dan ilmuwan modern kadang punya metode yang berbeda.
sehingga sulit ditemukan titik tengahnya. Lalu yang ketiga ada kesulitan menggabungkan konsep. Menyatukan teologi, filsafat, dan ilmu modern itu kompleks. Perlu kemampuan memahami dua dunia sekaligus. Dan yang terakhir ada pengawasan ketat. Kadang penelitian interdisipliner dianggap sensitif, sehingga ruang geraknya itu menjadi lebih terbatas.